dosa juga mengangkat derajat. Wantidharus sholati ba'da sholat, ngenteni sholat yang dalam sa'wati sholat. Panjenengan gampel sholat maghrib udah kok mboten wangsul panjenengan Pak, sik ngenteni isya. Berarti intidharul maghrib, intidharul isya ba'dal maghrib. Panjenengan mriki menunggu maghrib, sholat maghrib, menunggu isya. Hitung-hitung sambil mendengarkan pengajian kapanpun ya, subuh, isya, atau tahajud ke isya. Yang paling gampang itu menunggu sholat isya setelah sholat maghrib, seperti panjenengan sekarang yang hadir ini. Ini nilainya bisa menghapus dosa, juga mengangkat derajat-derajat panjenengan ini yang hadir ini. Saya yakin mau pulang, kalau ke rumah nanti terlanjur tidur, hilang isya terus ngenteni maghrib, ngenteni isya wis ambil lalu mendengar pengajian. Sampean tanpa terasa mendapat pahala. Berapa pahalanya? Mendapat jaminan menghapus dosa panjenengan, di samping itu juga mengangkat derajat panjenengan semua. Katanya siapa? Katanya Nabi Muhammad. Apalagi rawahu Muslimun, diriwayatkan hadis ada oleh Imam Muslim. Jadi menunggunya panjenengan setelah sholat maghrib menunggu isya, berarti panjenengan telah mendapat pernyataan dari Nabi, yaitu adalah akan dihapus dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Bisa menunggu maghrib setelah sholat asar bisa jadi, atau menunggu sholat asar setelah sholat duhur. Kalau di negeri kita mungkin sulit Pak, tapi mesti ada. Kalau panjenengan umroh atau haji, setelah zuhur itu sholat aras-arasan pulang Pak, eman ya, baca Al-Quran, hati niatnya menunggu sholat asar. Berarti menunggu sholat asar setelah sholat zuhur, sambil lalu baca zikir segala macam. Di mana? Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Itu jauh lebih besar pahalanya, dan samping itu mendapat jaminan dari Nabi diampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Di Mekah. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini juga keluarga-keluarga kita mudah-mudahan ditakdirkan sholat di Masjidil Haram. Mudah-mudahan ditakdirkan sholat berjamaah menunggu waktu setelah waktu di Madinah. Amin Allahumma amin. Yang pernah datang mudah-mudahan ditakdirkan lagi, yang belum pernah datang semoga ditakdirkan ke sana. Amin Allahumma amin. Doa di tempat majlisil ilmi dan apalagi di masjid insyaallah makbul. Semoga doa kita walaupun tadi bahasa Indonesia, semoga pakai bahasa Indonesia, semoga dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma. Bila disimpulkan bahwa orang yang sholat, orang yang wudhu dengan cara menyempurnakan wudhu di saat aras-arasan menyentuh air, tapi maksakan diri dia untuk berwudhu, maka akan dihapus dosanya dan diangkat derajatnya. Yang satu, yang kedua, melangkahkan kaki ke masjid akan dihapus dosanya dan akan diangkat derajatnya. Dan yang terakhir, orang akan diangkat derajatnya dan diampuni dosanya menunggu sholat setelah sholat. Contoh, menunggu sholat isya setelah maghrib tadi sampai tidak pulang, menunggu isya, nanti misalnya isya kita pulang. Itu sekali lagi dapat menghapus dosa, juga mengangkat derajat panjenengan. Semoga kita termasuk hadis Nabi tadi, yaitu termasuk orang yang akan diangkat derajatnya dan diampuni dosa-dosa. Saya selalu menyampaikan pada kesempatan ini seperti ini, Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Nabi yang selalu peduli kepada umatnya, bukan hanya sayang saja, akan tapi Nabi memberikan cara agar supaya umat-umatnya itu punya cara sekiranya bisa diampuni dosanya dan pahalanya dapat berlimpah ganda. Di sini dinyatakan
wa sa'nur rasul sallallahu alaihi wasallam al-hirsu ala ma yanfa'u ummatahu. Ini Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu adalah nabi yang selalu peduli kepada umatnya agar supaya umatnya mendapatkan manfaat ibadah tentunya untuk umatnya, sehingga pahala semua. Apabila melakukan wudhu saja, dosanya diampuni, pahalanya diangkat, derajatnya diangkat. Itu memang selalu dan selalu begitu Nabi. Karena Nabi berharap tidak ada satu orang pun umatnya yang masuk neraka. Itu Nabi Muhammad. Selalu dan selalu dipikirkan, jangan-jangan nanti umatku satu orang pun masuk neraka. Dan Nabi berharap tidak ada satu orang pun yang masuk neraka. Oleh karenanya Nabi sering protes pada Allah, usul. Maksudnya usul. Kadang-kadang menawarkan, ya Allah, umatku engkau ciptakan pendek-pendek umurnya, hanya 63 kurang lebih. Sedangkan Nabi Adam hidupnya umurnya 1000 tahun. Nabi Idris 950 tahun, ya lumayan hidup di dunia. Tapi engkau ciptakan umatku orang yang pendek-pendek. Akhirnya setelah usul kok coro kasarannya protes, Nabi Muhammad diberikan, umatnya diberikan pekerjaan yang ringan tapi pahalanya sangat besar sekali. Itu berkat usulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita tentunya. Ya, dengan demikian kita wajib kenal lebih dekat dengan Rasul dengan cara-cara ibadah, artinya dengan sholawatnya, dengan memuji Nabi, itu agar supaya kita semakin dekat dan semakin cinta kepada Nabi, agar supaya kita nanti dengan harapan bisa dijadikan umatnya yang sempurna dan mendapatkan as-syafa'atul uzma, pendapat pertolongan dari Nabi di hari kiamat nanti, sehingga orang yang pelaku dosa besar pun Bapak Ibu kalau mendapat syafaat lolos langsung ke surga Bapak Ibu. Kalau panjenengan ke Masjid Nabawi, di Raudhah itu ada tulisan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Ya apa sampean? Terpampang besar, ada kaligrafi warnanya kuning tulisannya di Raudhah di Masjid Nabawi, tulisan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku nanti akan aku berikan kepada umatku walaupun pelaku dosa besar sekalipun. Kurang yopo. Selalu memikirkan tentang keselamatan umatnya. Jadi syafaatku akan aku berikan kepada pelaku dosa besar sekalipun. Li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada orang pelaku dosa besar sekalipun, akan aku berikan syafaat, dengan catatan Bapak Ibu, artinya tidak angas, kemudian tidak menentang ke agama, mengikuti aturan-aturan agama syariat Nabi Muhammad, tapi mungkin keterisut punya salah, nggak menentang. Ya kalau menentang kan jadinya kufur. Umat-umat itu maksudnya adalah umat Nabi Muhammad yang muslim tentunya, yang taat. Akan tapi yang cenderung menungso mesti ada salah, tergelincir, kemudian kadang khilaf, itu ada dosa. Nanti umat Nabi Muhammad menunggu kita di surga nanti, di padang mahsyar, utamanya pada orang-orang yang remen membaca sholawat. Kita akan selalu bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi memang Nabi itu setelah menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, saking dari pinginnya umatnya semua masuk surga. Nabi pernah ditawari Bapak ini, ya Muhammad, kata Allah, awakmu tak kek 2 pilihan, ambil yo, sampean pilih. Ya Allah, 1, akan aku jamin separuh umatmu masuk surga, gelem tawakmu. Yang 1, yang kedua, syafaat untuk dirimu, untuk memberikan pertolongan kepada umatmu. Pilih yang satu di antara dua. Yang pertama, akan aku jamin separuh umatmu masuk surga. Pilihan yang kedua, apa awakmu tak kai syafaat wae? Separuh. Nabi bilang,
Kalau separuhnya masuk surga berarti separuh masuk neraka. Ya Allah, saya pilih syafaat. Kenapa kamu memilih syafaat? Karena dengan syafaat aku akan membantu dan memberikan pertolongan pada umat-umatku. Jadi lebih dari separuh masuk, lebih dari separuh masuk surga. Karena Nabi memilih syafaat. Untung Nabi memilih syafaat. Andaikan Nabi memilih separuh masuk surga, jangan-jangan yang separuhnya adalah wa-wa'an. Tapi Nabi enggak, kalau cuma separuh aku pilih syafaat saja. Terus apa nanti syafaatnya? Apa tujuanmu memilih syafaat? Ya biasa memberikan syafaat orang-orang yang berdosa itu, sehingga hampir semua mlebu swarga. Itu sampai kalau tidak terima kasih pada Nabi Muhammad dengan ibadah, dengan taat terhadap syariatnya Nabi, tidak membaca salawat kepada Nabi, keliru, kewede. Kenapa? Nabi sudah memberikan pertolongan seperti itu, memikirkan kita ini dipikirkan takut mlebu neraka. Pas kita gak seneng Nabi, keliru bedar. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun dosanya besar, insya Allah mlebu surga. Nabi menyatakan ummati ummatun marhumatun, umatku umat yang terkasih. Nabi menyatakan umatku ini ada umat yang tersayang. Kenapa? Yadkhulu quburahum bidzunubi kal jibal. Mereka umatku banyak yang melepuh kubur dengan membawa dosa yang lebih besar dari gunung. Tulisan wakeh melepuh kubur, dosanya banyak kata Nabi. Tapi wa yakhruju minal kubur, keluar dari kubur, wa huwa maghfurun, dia dibangkitkan dalam kubur sudah terampuni dosa-dosanya. Siapa? Semoga kita. Amin Allahumma amin. Ya tapi ojo sengaja, Pak. Umat Nabi Muhammad ini orang terkasih. Terus aku tak kayak dosa wae saiki. Tak kayak dosa, kan nanti katanya akan mendapat syafaat. Ya ojo, Pak. Itu namanya angas, Pak, menentang. Merasa bebas dari siksa itu tidak boleh. Jadi umatku sebagai umat yang terkasih masuk ke alam kubur dengan dosanya segunung, tapi ketika keluar atau dibangkitkan dalam kubur, wa huwa maghfurun, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah itu perhitungan hisab atau amal, timbangan amal, maka masuk surga sebab syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum, amin Allahumma amin. Terakhir, hadis yang ke-9, Nu'an Umar bin Khattab, saking Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau, ma orang minkum saking sira kabeh min ahadin saking salah sewiji yatawaddau kang wudu sapa ahadin fayuballighu maka fayuballighu maka ngatokaken nutukaken sapa ahadin au fayusbigul wudu'a sakun minarawi, atau menyempurnakan wudhunya. Orang yang berwudhu, kata Sayyidina Umar yang menceritakan dawuhnya Nabi, orang yang berwudhu kemudian menyempurnakan wudhunya sampai ditanya semuanya dulu kemudian berdoa, ya, sampai wudhu, mari wudhu berdoa. Doanya bagaimana? Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini coba sampai apa? Gampang kan? Setelah wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah wudhu sampai baca ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hafal kan? Gampang. Saya ulangi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang baca doa itu, syahadat tadi itu, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, maka pintu surga terbuka. Wa yadkhulu, silakan masuk min ayyaha sya'a, dari
akan dibuka pintu yang 8, pintu surga yang 8 terbuka. Yadkhulu min ayyiha sa'ah, silakan masuk dari pintu yang mana. Pintunya surga itu 8. Jadi kalau kita wudu, jangan lupa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hafalkan nggih? Saya ulangi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang berwudu kemudian baca syahadat tadi itu, futihat lahu abwabul jannati samaniyah, maka pintu surga yang 8 terbuka. Untuk siapa? Kita yang hadirin atau kita yang lain. Wudu yang baik, kemudian baca asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, maka pintu yang 8, pintu surga yang 8 terbuka. Yadkhulu min ayyiha sa'ah, silakan masuk pintu yang mana yang kamu suka. Ini juga Nabi kok cara ringannya cuman wudu, pas baca doa ini maka panjenengan disuruh milih pintu surga yang sebelah mana. Nah, coba Pak nanti ya, jangan hanya satu kali Pak, diulang-ulang. Pokoknya setiap wudu baca asyhadu alla, monggo sareng-sareng, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pun dikemauan dibaca setelah wudu. Sampai nanti di hari kiamat, ayo sampai biar biasamu baca itu, pilih swarga sing pintunya 8, silakan. Semoga termasuk sana, amin Allahumma. Ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni, ya Allah, ij'alni, jadikanlah kami minat tawwabin, termasuk orang-orang yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan orang-orang yang selalu suci. Kalau panjenengan yang ini tidak hafal, maka yang tadi saja, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu pas tambah doa untuk anak-anak kita, untuk santri-santri kita. Ulama Sidogiri itu setiap kali berwudu mendoakan santrinya, maka santrinya macam-macam banyak. Sekarang yang putra sudah 13.000, yang perempuan belum termasuk. Kalau laki perempuan mungkin kurang lebih 20.000 mungkin. Itu selalu berdoa sehabis wudu mendoakan santrinya. Kita tirulah. Doakan santri kalau boleh santri, kalau enggak doakan anak kita setelah wudu. Ya tentunya yang baik. Bahasa Madura boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh. Wudunya setelah wudu masa asyhadu alla ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, pas doa bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa apapun. Ya Allah, wis pokoknya mohon anak kita, keluarga kita, keturunan kita, anak yang soleh, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sudah habis, sampai bab berikutnya berada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk berdoa untuk diri kita dan mendoakan untuk keluarga-keluarga kita. Semoga kita dan keluarga kita selalu berkumpul di dunia berkumpul, di akhirat berkumpul. Amin Allahumma. Berarti rek berkumpul Pak selamat. Dek kak selamat kak sok kumpul. Hali-wali katanya masing-masing. Amin Allahumma. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma panas ya.